Halo sahabat Noah. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke podcast teman cerita, tentunya untuk melanjutkan sense kita, yaitu biar nyambung. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, kita tentunya akan dibersamai dengan narasumber yang sangat menarik, punya insight dan juga pengalaman langsung di grassroots terkait isu-isu terkini yang kita akan bahas. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah dibersamai dengan Mas Ipong, atau mungkin nama lengkapnya Habib Saifullah. Mas Habib Saifullah. Iya. Mas Habib ini adalah salah satu pentolan gitu ya di Trash Hero yang mungkin banyak bisa bercerita juga terkait dengan problem terkait lingkungan. Ya, oke. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah ini kalau dari bajunya ini ya, nuansa-nuansa Ramadan ini ya. Boleh ya, Oke, langsung di zoom. Puasa plastik Mas ya? Ya, puasa plastik. Wah ini berarti sebenarnya nafsu apa Mas yang kita hadapi ya? Ini sebenarnya plastik kita terlalu banyak gitu ya. Sudah jumlahnya terlalu besar gitu. Jadi perlu untuk ditahan, dikurangi gitu. Oke. Ya, jadi puasa plastik ini konsepnya kan sebenarnya lebih bagaimana kita menahan diri dari menggunakan plastik. Jadi plastik tidak haram sebenarnya, tapi sebaiknya dikurangi gitu ya. Terutama untuk single use plastik. Kalau bisa tidak digunakan. Itu sih sebenarnya sederhananya gitu. Jadi untuk Ramadan tahun ini sepertinya kita nggak hanya sekedar menahan makan dan sebagainya, untuk mengkonsumsi plastik itu jadi satu hal yang harus dimulai. Iya. Oke. Oke, tentunya teman-teman, di sini aku pengen lebih banyak paham Mas, terutama untuk kondisi terkini ya. Anak muda itu sering posdim ya, info terkini apa gitu ya. Kita mau gambarin mengenai kondisi sampah hari ini seperti apa Mas? Kalau live update-nya Di Jogja? di Jogja, oke. Atau di Indonesia? Di Pulau Jogja Rote ya, Mas. Apa? Pulau Rote juga. Pulau Rote jauh sekali gitu ya. Jogja, oke. Di Jogja. Di Jogja kita tahu bahwa tahun lalu kita dihadapkan dengan TPA Piungan yang tutup, ya kan? Semua orang panik, semua orang bingung, sehingga dampaknya adalah akhirnya plastik, sampah organik maupun non organik ya, sampah B3 dan macam-macam itu tertumpuk di mana-mana. Banyak yang kemudian terjadi penumpukan di jalan-jalan, kemudian di sungai, di pinggiran sungai, pokoknya banyak tertumpuk di mana-mana gitu ya. Nah, sampai sekarang sebenarnya belum sepenuhnya pulih karena TPA Piungan sudah buka, tetapi dibatasi gitu. Kalau sebelumnya itu sekitar 700 ton per hari, sekarang itu bertahap. Awal kemarin itu, awal dibuka ya, itu 100 ton, kemudian sekarang kayaknya sudah masuk ke 300 ton. Oke. Ya. Padahal sampah yang diproduksi di Jogja itu sangat tinggi sesungguhnya. Menurut data dari Bapeda itu sekitar 1.300 ton per hari, bayangkan. 1.300 ton per hari. Banyak itu di juga, DIY ya. Kumpulin jadi satu deh. Iya betul. Dan TPA Piungan hanya mampu menampung 300 untuk saat ini. Berarti masih ada 1.000 ton gitu kan, yang belum tertangani kan. Ya tertangani sih gitu, tapi masih harus kita pikirkan. Itu kondisi terkini gitu di sekarang itu gitu. Jadi ya kita harus mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah sampah itu. Oke, jadi memang udah darurat nih Mas ya? Bisa dibilang begitu. Kalau dilihat tapi lagi, tidak baru ya. Oke. Itu memang sudah lama sesungguhnya gitu. Dan TPA Piungan kan sebenarnya lifetime-nya, TPA Piungan itu dibangun pada tahun 95 kalau nggak salah ya, 95, dan dari awal dibangun itu lifetime-nya hanya 15 tahun kurang lebih. Oke. Artinya Jadi harusnya berhenti di tahun 2010 ya, 2010 harusnya itu udah perlu. Oh ini perpanjangan dia Mas ya? Kemudian dipaksa 3 periode dia, ya. Perpanjangan 3 periode dipaksa gitu sampai tahun berapa nih? 2023. Iya. Berarti Extend dia kurang lebih 13 tahun. Bisa dibayangkan. Wah, jadi tidak hal yang baru sebenarnya, hal yang lama. Meledaknya kemarin tutup selama 2 bulan. Itu meledaknya aja sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi Mas ya, kalau kita baca lah situasi cuaca hari ini ya, terutama dalam hal sampah gitu ya. Kalau rilis yang terkini kan 2023 kan Indonesia itu sudah menghasilkan sekitar 68,6 juta ton sampah. Jadi untuk negara seperti kita itu sudah cukup
membagi-bagikan sampah gitu ya, untuk kembali menambahkan permasalahan lingkungan dan sebagainya gitu ya. Ada satu hal yang menarik Mas, kalau kita lihat lagi rilisnya Homo Deus itu kan ada satu kutipan yang menarik. Masyarakat modern hari ini tuh kecenderungannya itu mati bukan karena kelaparan, tapi mati karena kekenyangan. Karena kekenyangan ya? Kekenyangan. Itu satu asumsi yang menarik, karena dengan kita kenyang, semakin banyak sampah yang kita produksi, semakin banyak istilahnya barang-barang yang nggak terreproduksi kembali secara alami, secara baik, secara lingkungan, yang itu justru menjadi masalah bagi kita. Nah, sebenarnya kalau mau ngajak anak-anak muda bergerak lebih jauh, kenapa kita harus getol Mas? Permasalahan sampah yang tadi sudah sekian tahun masih ada, apa yang membuat kita harus lebih bergairah lagi membahas mengenai isu sampah? Kalau konteksnya anak-anak muda ya, kalau konteksnya anak-anak muda sekarang itu, seringkali kita nggak sadar bahwa sampah itu juga akan berdampak terhadap perubahan iklim. Secara tidak langsung ya, itu akan berdampak terhadap perubahan iklim. Gitu. Contoh yang paling bisa kita lihat, gitu, salah satunya adalah zat rumah kaca yang dihasilkan oleh TPA yang bercampur itu berkontribusi sebesar 14% terhadap perubahan iklim. Dan kita tahu bahwa TPA di Indonesia sebagian besar itu adalah menggunakan sistem kontrol landfill ya, mereka bilang itu, atau kalau enggak sanitary landfill, yang artinya bahwa sampah kemudian diambil, diangkut, ditumpuk saja gitu, tanpa adanya pengolahan gitu. Cuman ada beberapa lah, nggak nyampe 20% TPA Piungan, TPA TPA itu dikelola dengan baik. Selebihnya hanya open landfill ya, atau pendamping gitu ya, landfill itu. Dan itu akan mengeluarkan zat yang berbahaya yang itu berdampak terhadap efek rumah kaca gitu. Jadi masalah-masalah lingkungan hari ini kita juga berkontribusi dalam menciptakannya Mas. Betul. Itu satu gitu kan. Yang kedua adalah kecenderungan sekarang kita semakin senang menggunakan barang-barang konsumsi yang instan. Misalnya adalah ketika kita pergi ke supermarket gitu, di semua etalasenya itu kan sesuatu yang praktis sebenarnya ya, instan dan praktis gitu ya. Bahkan bawang goreng itu udah ada packaging plastik yang dia instan, tinggal makan aja gitu kan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya akhirnya produksi plastik kita itu meningkat gitu. Kalau kita buka webnya United Nations Environment Program itu, UNEP itu, seluruh dunia itu memproduksi plastik kurang lebih 400 miliar ton itu per tahun. Dan 70%-nya itu packaging dan kemasan. Bayangkan 70%-nya adalah packaging dan miliar Mas ya. Sementara penduduk kita berapa sih? 7, sekian miliar ya. Jadi ada yang double-double nih Mas ya. Betul, dan banyak banget kan itu, bisa dibayangkan. Iya, betul. Di sisi yang lain, kita belum sadar betul bahwa plastik ini berbahaya. Kenapa? Karena dia mempunyai usia yang sangat panjang sekali. Gitu. Sehingga kalau plastik ini tidak kita kelola dengan baik, maka dia akan tentu saja akan mengganggu ekosistem alam gitu ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini ya, sungai-sungai kita penuh dengan plastik, pantai kita juga penuh dengan plastik, ya kan? Belum lagi lahan-lahan terbuka kita juga banyak yang akhirnya membuang sampah sembarangan di sana, dan sebagian besarnya adalah plastik tentu saja. Itu yang harus kita menarik pikirkan. Mas. Nah, kita sepertinya sudah tergambar urgensi atau konteks apa yang menjelaskan kedaruratan untuk segera mengelola sampah dengan baik hari ini. Cuman kita mau bicara lagi mengenai tantangan yang sesungguhnya Mas. Terutama bicara mengenai masyarakat sebagai bagian daripada komunitas-komunitas sosial gitu ya. Menurut Mas, apa sih tantangan utama untuk kembali mau maju ke depan menjadi agen pelopor untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Tantangannya sebenarnya di wilayah hulu. Di wilayah hulu gitu ya, tantangannya. Semuanya tantangan sih gitu, tapi tantangan terbesarnya adalah di wilayah hulu. Di wilayah hulu itu salah satunya adalah di wilayah edukasi gitu ya.
masyarakat kita belum banyak teredukasi dengan baik perihal tentang sampah gitu. Contoh sederhananya begini gitu kan, di tempat-tempat umum ya gitu, ketika ada tempat sampah yang berdasarkan kategori atau terpisah itu, kalau kita tengok di dalamnya warnanya udah rambu-rambu kan, kalau kita tengok gitu, kira-kira yang di dalam itu sesuai kayaknya. Sesuai nggak? Terpisah nggak? Enggak, kan? Pada krisis identitas semua nih mas. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau kita ada event misalnya gitu. Sekarang kan banyak event yang sudah menyediakan tempat sampah ya. Dan itu juga sudah terpilah gitu, misalnya gitu ya. Gitu. Kita tengok juga gitu. Apakah kondisi sampahnya terpilah? Belum tentu. Sebagian besar enggak gitu. Sepengalaman saya enggak gitu kan. Kalau di ruang-ruang publik aja begitu ya. Bagaimana dengan ruang domestik rumah misalnya kayak gitu. Seberapa persen masyarakat yang sadar untuk memilah sampahnya? Ternyata nggak banyak juga gitu. Nah, itu salah satu problemnya. Tantangannya di situ salah satunya gitu. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah sampah, yang harus kita selesaikan pertama kali adalah kita harus menyelesaikan sampah di rumah. Minimal adalah dengan memilah sampah. Minimal sampah yang nanti terkumpul terpilah. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak pada proses selanjutnya, gitu. Ketika sampah itu tidak terpilah dengan baik, proses selanjutnya ini susah. Begitu. Jadi sebenarnya supaya kita nggak terlalu dipusingkan dengan permasalahan hilir gitu ya, harusnya diserang di hulunya dulu mas ya. Selesai di sana harusnya. Idealnya begitu. Ya idealnya hulu hilir itu selesai, tertangani dengan baik gitu. Tapi kan selama ini kita banyak concernnya kan di hilirnya kan gitu. Hulunya jarang kita perhatikan gitu kan. Nah, kita udah cukup tergambar mas. Negatifnya sampah ini udah oke nih, udah cukup tergambar. Tapi ada nggak sih mas potensi positif gitu ya dari sampah yang memang kita nggak bisa berhenti berteman dengan dia gitu ya. Tapi ada nggak sih potensi yang sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadikan mungkin secara kohesivitas, secara nilai di sosial kita itu tumbuh misalkan. Kalau kita dengar sampah itu konotasinya negatif ya gitu kan. Sampah berarti negatif gitu. Material yang tidak berguna gitu kan. Padahal sesungguhnya sampah itu material yang berguna gitu, yang bermanfaat gitu ya. Jadi yang perlu kita tata adalah mindset kita gitu, melihat bahwa sampah ini adalah material yang bisa berguna gitu. Bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan sampah? Satu misalnya gitu, sampah organik ya. Sampah organik itu kan bisa kita manfaatkan menjadi kompos gitu ya. Bisa kita manfaatkan juga sebagai pakan maggot gitu. Bisa kita manfaatkan juga sebagai bioenergi gitu ya, gitu kan. Nah, misalnya kompos gitu ya, ketika sampah organik kita kelola dengan kompos, akhirnya kan kita mendapatkan suplai kompos. Ya enggak? Ya. Kasarannya begini gitu kan, di IJ itu sampahnya tadi berapa? 1.300 ton per hari gitu ya. Yang 50%-nya berdasarkan data dari KLHK itu adalah sampah organik. Ya, 50% ya. Bisa diolah gitu mas ya? 600 ton lah ya per hari gitu. Misalnya 600 ton per hari kita olah menjadi kompos, kita kan akan punya suplai kompos kan? Iya, ya sebanyak kan? Itu ya. Sebanyak itu. Belum lagi ketika kita olah menjadi tadi pakan maggot gitu. Tentu saja kita akan mendapatkan suplai pakan. Bener nggak? Iya kan? Jadi memang mindsetnya harus dirubah mas ya? Mindsetnya harus dirubah. Belum lagi yang lain sebagainya. Belum lagi sampah-sampah yang katakanlah non organik, misalnya plastik gitu ya. Plastik kan ada yang bisa didaur ulang, yang mempunyai nilai gitu ya. Gitu. Itu kan bisa kita kumpulkan, kemudian kita bawa ke bank sampah, dan dia kan menjadi material yang bernilai gitu. Belum lagi yang lain sebagainya. Yang tidak bernilai itu hanya yang biasanya residu. Yang residu. Jadi yang tidak bernilai tapi itu dari keseluruhan sampah ini, residu itu jumlahnya nggak lebih dari 20%. Jadi sebenarnya hampir secara mayoritas itu bisa diolah mas ya? Iya. Jadi tinggal mindset kita aja sebenarnya. Jadi bahkan sampah masyarakat sekalipun kadang berguna juga mas ya? berguna. Kalau enggak nanti gimana? Program-program pendampingannya nggak jalan nanti. Betul. Nah ini menarik mas. Kita coba sekarang membedah ya Trash Hero mas. Bahwa dalam kondisi tadi kan jadi salah satu medan perangnya Trash Hero nih.
sebenarnya kalau boleh sedikit cerita, gimana sih perjalanan Trash Hero gitu ya, hingga sampai di titik ini, dan seperti apa yang mau diubah dari tatanan seperti yang tadi sudah dijelasin. Mungkin awalnya tentu saja berangkat dari keresahan ya, gitu. Keresahan bahwa kok kalau kita lihat sampah ya, itu kok berceceran di mana-mana gitu. Di sungai kotor, di laut kotor, bahkan di alun-alun kidul tiap sore gitu. Itu sampahnya banyak banget gitu, dan lain sebagainya. Ini apa yang salah gitu kan gitu. Padahal kalau dalam konteks Yogyakarta ya, gitu. Yogyakarta kan kota pelajar gitu. Artinya bisa kita asumsikan bahwa masyarakat Jogja itu masyarakat terpelajar. Paling hanya berapa persen aja yang tidak terpelajar. Tapi kok ternyata edukasi itu tidak cukup membangun awareness ya terhadap sampah itu sendiri gitu. Apa yang salah gitu kan. Nah, kemudian kami coba hadir di situ. Kami coba menjawab tantangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat perihal pentingnya mengambil tanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Satu gitu. Yang kedua adalah sampah itu harus selesai di rumah gitu. Sampah itu harus selesai di rumah. Yang ketiga, itu dari hierarki pengelolaan sampah, dari reuse sama recycling, kami mendorong untuk reduce-nya. Gitu. Jadi menguranginya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena kita ini 5 besar negara yang memproduksi sampah organik ya. Food loss sama food waste kita itu termasuk yang tertinggi. Capaian kita udah ya. Capaian kita gitu. Kita juga masuk ke 5 besar negara pemproduksi sampah secara umum dan general. Gitu. Dan kita juga masuk 5 besar negara yang memberikan kontribusi sampah plastik ke laut. Jadi prestasi kita itu sebenarnya. Prestasi Mas ya. Cukup mendalam prestasinya untuk direfleksikan. Ya meskipun ada yang bilang bahwa ya itu kan karena penduduk kita banyak. Itu ada benarnya juga gitu ya, ada betulnya juga gitu. Tapi juga kalau kita ngelihat kultur budaya kita, itu kan kita punya kultur budaya makan sesungguhnya gitu. Ya kan? Ya, mau nyekolahin anaknya harus hajatan dulu gitu ya. Selamatan dulu. Ya kan? Belum lagi mau ada event kecil-kecil juga selamatan dulu gitu. Termasuk tinggi. Kalau sejauh ini Mas, tadi kita sudah mencoba untuk melihat ya kondisi itu. Tapi sebenarnya langkah-langkah progresif apa sih yang bisa dilakukan ya? Mungkin Trash Hero bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya. Yang selama ini sudah dilakuin seperti apa Mas? Kalau yang sudah kami lakukan, kami itu punya program clean up setiap hari Minggu. Jam 4 sore biasanya di alun-alun Kidul. Program clean up setiap hari Minggu di alun-alun Kidul, membersihkan alun-alun Kidul dari sampah plastik karena kebetulan banyaknya residu. Tapi jangan salah gitu kan. Program clean up ini itu kami gunakan untuk mengumpulkan orang sesungguhnya. Menarik. Gitu. Menarik. Jadi ini kita jadikan medium untuk edukasi. Gitu. Makanya clean up kami itu kami lakukan tidak sampai bersih, enggak. Tapi hanya sebagai cara untuk menunjukkan ke orang-orang atau dalam tanda kutip memberikan contoh lah, suri tauladan lah, bahwa ini loh sampah kalian banyak di sini. Ini loh yang harus kalian bersihkan. Dan kalian yang datang ke sini, itu biasanya kan kita clean up itu banyak duduk-duduk tuh. Itu harusnya melihat bahwa sampah kalian ini itu tidak harusnya ada di sini loh, harus kalian bersihkan atau minimal jangan ditinggal di sini. Itu satu kan. Menarik itu. Langsung ini ya Mas ya, kena mental tuh dia. Kena mental itu. Selain itu juga akhirnya kan kemudian kami kan biasanya open volunteer gitu ya, dan siapapun yang mau ikut partisipasi datang aja gitu. Nah, akhirnya banyak yang datang. Ini juga bagian dari yang coba kami edukasi. Gitu. Dan ternyata efektif. Kenapa? Karena orang yang datang itu tentu saja adalah orang yang punya niat baik terhadap lingkungan, betul nggak? Betul. Ya kan? Ketika dia datang sudah punya niat baik, keinginan yang baik, tinggal kita pantik aja. Bukan mereka yang mau nyari cimol atau cilok pinggir jalan itu bukan Mas. Tinggal mereka emang niatnya mau kita edukasi. Itu. Nah, apa yang selalu kami coba edukasikan ke ini ya, yang datang ketika kami clean up ya, itu kami minta mereka untuk 5 hal sederhana yang bisa dilakukan. Ya, kenapa hal yang sederhana? Karena kalau yang nggak sederhana nanti susah kan. Sederhana yang bisa dilakukan gitu kan. Satu adalah membawa tas belanja sendiri. Membawa tas belanja sendiri, artinya ketika kemana-mana itu harus ada tas belanja di dalam tas kita.
bukan ketika kita niat berbelanja aja ya gitu, tapi harus ready dalam tas saya. Meskipun uangnya nggak ada gitu ya Mas ya, Iya, untuk beli gitu. apapun tetap bawa Mas ya. Karena kadang kebutuhan belanja itu kan nggak direncanakan. Betul. Ya kan? Tiba-tiba kita pengen belanja aja gitu kan, lihat sesuatu yang menarik gitu. Itu satu. Yang kedua adalah no sedotan plastik. Kayaknya sederhana, tapi ini banyak disepelekan. Gitu kan? Kan banyak banget tuh gitu kan. Sederhana kan? Tapi ini banyak disepelekan. Yang ketiga adalah membawa tempat minum dan tempat makan sendiri. Oke. Ketika kita mau take away itu ya pakai wadah kita sendiri gitu. Apa-apa sendiri gitu ya Mas. Relate banget nih buat teman-teman yang jomblo ini kan. Kemudian yang selanjutnya Apa-apa adalah sendiri bawa tempat minum sendiri. Oke. Tumbler lah. Misalnya ini kan saya selalu bawa ini di mana-mana gitu. Oke. Bawa tumbler gitu kan. Lalu yang terakhir, ini sederhana tapi ini penting. Apa tuh? Yaitu membawa tempat puntung rokok sendiri. Ini untuk para ahlul hisab ya. Wah, gitu. ini nih menarik ini. Mazhabnya lain nih. Oke, Ahlul hisab gitu ya. Yang melihat dunia ini adalah asbak gitu ya. Sering terjadi dimanapun kalian berada, ingat itu saudara. Maupun di mana-mana itu kan. Betul. Jadi semua tempat adalah asbak, itu tinggal sedot gini udah dibuang aja gitu. Nah, karena sampah puntung rokok itu termasuk salah satu sampah yang berbahaya. Ada yang mengkategorikan sebagai B3 juga karena di dalamnya terkandung bahan berbahaya juga. Ada yang mengkategorikan sebagai residu karena dia sangat kecil sekali dan susah untuk didaur ulang, tentu saja gitu. Itu yang coba kami kemudian sosialisasikan ke teman-teman yang ikut clean up. Ya, itu dari clean up. Ini panjang nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa Mas. Ini durasi kita 3 hari 2 malam. Lanjut aja Mas. Lalu kami juga melakukan edukasi di sekolah, gitu ya. Jadi kita punya program namanya Trust Zero Goes to School, gitu ya. Kita edukasi ke sekolah. Apa yang kami lakukan di sekolah? Tentu saja, biasanya kami ajak anak-anak untuk keliling area sekolah untuk melakukan plogging kalau istilahnya sekarang. Plogging itu jalan kaki ngambil sampah. Itu namanya plogging. Istilah terkini lah gitu anak-anak muda sekarang itu ya gitu. Untuk melakukan pengamatan gitu. Oh, ternyata di sekitar saya sampahnya banyak. Di sekitar saya belum ada tempat sampah. Ternyata banyak sampah di selokan. Nah, itu yang coba kami bangun di mindset anak-anak gitu kan. Sepulang plogging kemudian kita akan diskusi bersama dan belajar tentang kilas sampah gitu. Gitu. Jadi memang kita juga mengintervensi institusi pendidikan gitu ya Mas ya. Dari pengalaman mereka juga untuk ikut terlibat lebih jauh. Wah, menarik. Gitu. Nah, ini kalau coba kita sedikit melihat Mas ya, bahwa risiko ini beda-beda Mas. Gitu yang tadi udah diceritain risiko iklim, lingkungan dan sebagainya. Cuman kita perlu akui masyarakat kita ini berbeda jenis dan bentuknya gitu ya. Ada yang dia bisa bayar tukang sampah, bisa punya uang untuk berobat ketika masalah-masalah tadi. Tapi juga ada nih masyarakat rentan yang dia secara ekonomi mungkin terbatas, yang dia nggak punya sumber daya untuk cukup hidup secara layak gitu ya. Bagaimana kita melihat isu sampah ini juga terkait dengan ketimpangan itu Mas? Ini ya, apa terdampak ya, masyarakat terdampak ya, yang masyarakat rentan gitu ya. Gitu. Masyarakat rentan, masyarakat bawah, kalau kita bicara soal kontribusi sampah gitu kan, justru masyarakat rentan itu sesungguhnya mereka berkontribusi kecil terhadap jumlah sampah sesungguhnya gitu. Jadi mereka kontribusi kecil tapi terpaparnya risikonya kontribusinya kecil tapi justru terpapar resikonya besar gitu kan. Gitu. Dan sebaliknya, masyarakat yang menengah ke atas atau masyarakat yang itu kontribusi sampahnya itu sesungguhnya besar. Ya bisa dilihat secara sederhana ya, pola konsumsinya tentu saja besar kan gitu juga gitu. Nah, dampaknya terhadap masyarakat rentan sesungguhnya sampah secara tidak langsung itu, masyarakat rentan itu kan kemampuan survivingnya itu kan ini ya rendah ya, nyala hidup gitu ya gitu. Dan sampah ini kan sesungguhnya akan berdampak terhadap keberlangsungan lingkungan ya. Kalau kita bicara soal climate change, itu perubahan iklim, itu otomatis masyarakat yang akan terdampak gitu, salah satunya adalah masyarakat yang rentan tentu saja gitu. Otomatis kan begitu ya gitu. Apalagi masyarakat rentan itu kan
mereka cara hidupnya kalau di perkotaan kan seringkali hidup di pinggir-pinggiran daerah kumuh, daerah kumuh dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau di desa ya di kampung-kampung, di pelosok dan lain sebagainya kan bisa begitu gitu kan. Bayangkan ketika terjadi perubahan iklim yang tidak stabil, yang mana menyebabkan ekonomi otomatis akan susah gitu. Bahan pangan itu mahal. Kenapa bahan pangan mahal? Ya tentu saja perubahan iklim itu akan berpengaruh terhadap pola tanam ini gitu kan, produksi pangan kan gitu. Yang susah siapa? Otomatis yang paling susah adalah masyarakat rentan tadi gitu. Ya, sekali lagi kemampuannya terbatas. Sekali lagi masih rentan, masih yang jadi minority ya. Dia yang harus diperas berkali-kali. Betul. Tapi mungkin nggak sih Mas kalau bicara mengenai aksi-aksi tadi tuh, aksi progresif untuk mencoba melampaui fenomena sampah sebagai masalah gitu ya. Itu justru menjadi sarana kita membangun kohesivitas, solidaritas di akar rumput gitu. Kira-kira mungkin nggak melalui gerakan ini? Sangat mungkin sekali. Tentu saja sangat mungkin sekali ya gitu. Kami itu coba selalu mendorong bahwa sampah itu harus kita selesaikan dari ruang lingkup yang paling dekat dengan masyarakat, gitu ya. Jadi harus kita selesaikan di rumah dan harus kita selesaikan di skala kawasan yang paling kecil, RT, RW, kemudian desa, gitu. Kenapa ini penting? Karena begini, kalau kita ngobrolin sampah, itu kita tidak boleh hanya melihat sampah secara fisik. Menarik. Kalau melihat sampah secara fisik itu kan solusinya gampang, tinggal kita beli insinerator kayak gitu ya. Tinggal dibakar selesai. Hilang tuh. Ada masalah ini selesai gitu. Tapi kita juga harus melihat siapa yang memproduksi sampah. Sampah ini datang dari mana gitu. KTP-nya apa nih Mas KTP-nya apa gitu. Sehingga ketika sampah itu diselesaikan di tingkat kawasan, itu juga akan membantu dalam proses edukasi dan sosialisasi. Gitu. Iya kan? Ya betul. Kan gampang gitu. Misal dekat rumah gitu kan, tuh kan baunya nggak enak gitu kan, misalnya kayak gitu sederhananya kan gitu kan. Mulai nih Mas ya, obrolan-obrolan yang pedes ini perlu terkadang Mas ya. Belum lagi kan salah satu biaya yang besar dalam pengolahan sampah kan biaya pengangkutan. Otomatis kalau dia dekat dari sumbernya, kita bisa memangkas dari biaya pengangkutan. Tentu saja begitu. Yang ketiga ini yang masih kurang itu adalah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Gitu. Padahal kalau kita lihat dari tadi potensinya sampah gitu ya, sampah itu akan bisa berpotensi untuk sebagai peluang ekonomi gitu. Ya kan? Ya betul. Ketika dikelola dengan baik tentu saja otomatis akan membuka lowongan pekerjaan di masyarakat gitu ya. Dan sebagainya gitu. Jadi memang selain itu berarti peran dari swasta, dari pihak non-government ini menjadi hal penting Mas ya? Sangat penting. Sangat penting. Jadi keterlibatannya kolaborasi seperti apa Mas yang bisa mungkin merapatkan barisan dari swasta, dari NGO, dari semua sebenarnya di Jogja itu termasuk salah satu daerah yang banyak bermunculan penyelesaian sampah secara kawasan. Itu ya. Misalnya ada contoh satu desa itu di Eko Migunani, ada salah satu Eko Migunani ya. Eko Migunani itu satu perumahan yang mereka punya sistem pengelolaan sampah sendiri. Keren gitu. Ya. Jadi hampir 80% sampahnya itu dikelola sendiri. Salah satunya adalah dengan pendekatan magot bersama dengan Oma Nyantri itu ya gitu. Jadi sampah dari perumahan ini kemudian dikumpulkan sebagai pakan magot. Gitu. Menarik nih, biasanya masuk perumahan fasilitasnya ini tapi sistem tata kelola sampah. Belum lagi di beberapa tempat yang lain gitu. Nah, kalau dulu itu kan sistem pengelolaan sampah kita kan cenderung sentralisasi ya gitu. Terutama di Jogja ya gitu, semua tersentral di TPA Piungan. Tapi sekarang yang saya lihat itu Jogja sudah mulai desentralisasi gitu. Sudah mulai memecah beberapa pengolahan sampah di tingkat bawah akar rumput gitu, agar lebih dekat dengan sumbernya gitu. Meskipun belum banyak gitu, tapi itu awal yang bagus menurut. Lumayan. Lumayan lah ya untuk sejauh ini. Nah, mungkin itu Mas menarik banget penjelasannya. Mungkin ini kesempatan kita untuk bicara langsung face to face dengan sahabat Noah Mas.
Kalau boleh, ada sekian alasan untuk menyangkal apa yang kita bicarain di sini. Oke, ya. boleh. Banyak mereka yang mengambil jalan pragmatis dan tidak ingin terlibat dalam gerakan ini. Cuman kalau boleh kita tatap langsung matanya di depan gitu ya. Oke. Apa quotes, apa kalimat yang dari Mas Ipung gitu ya, untuk menyadarkan kita hari ini ya, bahwa ini sudah perlu untuk intervensi termasuk kita di dalamnya. Quote ya? Boleh. Susah. Jadi saya ingat apa puisi dari Pak Sapardi bahwa menarik. Yang fana adalah waktu, kita abadi gitu. Asik. Ternyata yang abadi nggak cuma kita, yang abadi itu ternyata juga sampah kita. Karena sampah kita itu akan mengikuti selama kita ini masih bernafas. Dia akan beradaptasi sesuai dengan perkembangan peradaban gitu. Jadi kalau dulu itu mungkin sampah kita akan cenderung ramah lingkungan karena belum ada plastik, tapi sekarang musuh kita adalah salah satunya adalah sampah plastik. Kelas salah satunya gitu ya. Belum lagi nanti ke depan mungkin sampahnya lain, nggak lagi plastik gitu ya. Mungkin material yang lebih mengerikan lagi, kita nggak tahu gitu. Jadi dia akan selalu mengikuti dengan peradaban gitu. Sehingga penting buat kita untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah kita masing-masing. Sampah harus selesai di rumah gitu, dan kita harus cari cara yang paling tepat untuk mengelola sampah kita. Kalau kita mau hidup sustain. Keren. Ini bukan aktivis lingkungan, lebih ke sastra ini ya. Sastrawan ternyata nih orang-orangnya. Ngeri. Jadi benar sih Mas. Bahkan kalau kiamat pun yang usai itu hanya Homo sapiens gitu ya. Tapi sampah itu masih ya. Homo sapiens itu masih ini ya nanti ya. Oke. Masih banyak Mas Ipung untuk insight-nya. Ada banyak sekali perspektif yang menarik. Kita udah kaji cukup banyak, dan saran tadi jangan lupa dicatat baik-baik, karena ketika tidak mengambil bagian di dalamnya, satu hari nanti kita juga akan dipertanyakan tentang seperti apa generasi selanjutnya menuntut pada kita. It's true. Mungkin itu Mas, kita mungkin mengambil jeda di sini dulu. Boleh. Semoga bisa bersua di suatu hari nanti di suasana yang lebih nyaman lagi. Mungkin itu dulu untuk sense ini, biar nyambung, dan kita tutup di sini Mas. Oke. Makasih semua sahabat. Terima kasih.